将各大宗门都发布了任。哎呀，都怪我！玄天宗不臣，混元门夏腾飞。原来这几位在争夺任务的归属。今天总得有个说法吧？探海，别后悔。龙象化顶。我的权力略有延迟。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Isi Dusun episode ke-61. Dan untuk cerita sebelumnya, Lin Yun berhadapan dengan Tuan Merau yang berasal dari organisasi pembunuh iblis yang berniat untuk balas dendam kepada Lin Yun karena Lin Yun yang telah melukai muridnya, yaitu Tuan Beracun sebelumnya. Yang di sini Tuan Merau ranahnya berada di atas Lin Yun, membuat Lin Yun kewalahan untuk menghadapi Tuan Merau. Untungnya di saat itu adanya 5 anggota dari Daftar Langit datang menyelamatkan mereka dari Tuan Merau, dan Tuan Merau segera kabur dari sana, dan para senior itu pun mengejar Tuan Merau sedangkan Lin Yun pergi ke tempat dari Pavilion Wanbao. Dengan Lin Yun di sana berniat untuk menjual barang-barang yang dimiliki oleh Tuan Beracun sebelumnya. Ada 2 barang yang menjadi highlight pada barang tersebut, yang dimana pertama merupakan buku bela diri naga dan juga buah naga. Yang buku bela diri ini dan juga buah naga akan disimpan oleh Lin Yun untuk meningkatkan kekuatannya sendiri agar bisa menerobos ranah tertinggi, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan adanya rombongan orang yang sekarang sedang mengepung seseorang bernama Gao Zhuangzu. Seseorang dari kelompok tersebut yang bernama Linan mengatakan kepada Gao Zhuangzu bahwasanya Gao Zhuangzu ini berasal dari sekte Zhongmen. Yang di sini orang-orang sedang berdebat karena mereka ternyata sedang memperebutkan misi untuk menyelesaikan misi dari balai kota Gao. Namun di sini mereka semua ternyata bukan berasal dari kelompok yang sama. Yang di sini adanya orang lain juga bernama Xia Tengfei dan juga Bu Chen yang sedang memperebutkan misi ini. Mereka menyuruh satu sama lain untuk meninggalkan misi ini karena mereka masing-masing ingin mendapatkan misi ini. Bu Chen juga tampak memiliki temperamen yang sangat tinggi, yang dimana di sini ia merasa tidak suka kepada orang lainnya dan ingin menantang mereka untuk melakukan pertarungan duel. Dan jika mereka kalah, maka mereka harus menyerah. Tetapi seseorang lainnya yang bernama Shoran menghina mereka dengan mengatakan bahwasanya cara mereka untuk menyelesaikan masalah dilakukan secara tidak elegan. Dan kocaknya anggota lainnya menghina Shoran ini dengan mengatakan bahwasanya sikapnya yang kemayu ataupun botilah. Mendengar hal tersebut pun membuat Shoran merasa tidak terima dan ia masuk ke arena pertarungan menantang kepada mereka untuk melakukan pertarungan duel. Dengan Shoran mengatakan bahwasanya ia pada hari ini akan menunjukkan bagaimana seseorang memiliki sikap sebagai seorang pria sejati. Tetapi Gao Zhuangzu menghentikan mereka untuk tidak melakukan pertarungan karena jika mereka melakukan pertarungan dan mereka mengalami luka, maka kemungkinan backingan klan mereka masing-masing akan menyalahkan dirinya karena tidak bisa memperdamai para anggota sekte ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Lin Yun yang menaiki kudanya dengan cara yang epik, yaitu terbang dari atas udara, membuat semua orang pun terbengong dengan aksinya Lin Yun. 我怎么向四宗交代？ Tetapi Lin Yun tanpa sengaja malah menginjak Shoran yang berada di arena pertarungan, membuat dirinya tertimpa oleh kudanya Lin Yun. Lin Yun juga memarahi kudanya karena kudanya yang selalu bertindak agresif dengan melompati dinding, padahal mereka bisa melalui jalan terbuka yang berada di gerbang. Di sana pun Gao Zhuangzu merasa khawatir dengan tuan muda Shoran yang berada di bawah kudanya Lin Yun. Lin Yun yang melihat di bawah juga baru menyadari bahwasanya ia telah menginjak orang lain. Ia pun dengan segera meminggirkan kudanya dan menolong Shoran.
Go Zuangzu dengan segera memeriksa Shoran yang untungnya Shoran masih hidup. Lin Yun pun berkenalan kepada Tuan Go Zuangzu kalau ia berasal dari pedang pavilion dan di sini ia datang untuk membantu sekte Zongmeng mereka. Sedangkan para anggota sekte lainnya yang melihat kedatangan Lin Yun dapat menjatuhkan Shoran, memberikan pujian kepada Lin Yun atas keberaniannya Lin Yun. Lin Yun pun berkenalan kepada mereka yang berasal dari berbagai sekte. Di sana pun Tuan Go Zuangzu meminta maaf karena kesalahan ini akibat dirinya yang menyebarkan misi tanpa mengetahui bahwasannya setiap sekte akan mau menerima misi ini. Ia tidak pernah menyangka bahwasannya setiap sekte Qi akan datang untuk memperebutkan misi ini. Lin Yun yang melihat ini pun menyadari kenapa mereka saling bertengkar karena setiap sekte yang berada di wilayah Qi memang tidak saling akrab satu sama lain. Makanya di sini mereka saling bertengkar untuk memperebutkan misi ini. Di sana pun mereka bertanya kepada Lin Yun apa tujuan Lin Yun datang ke sini. Apakah ia juga menginginkan misi dari sekte Zongmeng? Tetapi di sana Teng Fei menganggap bahwasannya Lin Yun ranahnya tidak akan cukup untuk menyelesaikan misi yang berada di wilayah ini. Ia menganggap Lin Yun yang masih berada di peringkat 3 tidak akan mampu untuk menyelesaikan misi di peringkat A ini. Tetapi Lin Yun yang direndahkan oleh Teng Fei tidak terima, yang di sini pun Lin Yun menerima tantangan pertarungan yang diajukan oleh Teng Fei. Mereka berdua pun maju karena pertarungan, yang di sini Lin Yun langsung memprovokasi Teng Fei dengan mengacukan jarinya ke arah Teng Fei, membuat Teng Fei pun merasa kesal dan maju menyerang Lin Yun. Untungnya semua serangan Teng Fei berhasil ditangkis oleh Lin Yun dan tidak membuat Lin Yun mengalami luka. Setelah itu pun bergantian Lin Yun yang menyerang Teng Fei menggunakan pukulannya, tetapi di saat itu Teng Fei menggunakan tungku spiritualnya untuk menahan serangan Lin Yun. Teng Fei pun merendahkan Lin Yun dengan mengatakan bahwasannya tinjumu tidak ada rasanya. Tetapi setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja perisai tungku dari Teng Fei retak dan di sana Lin Yun menjitikkan jarinya yang seketika membuat seluruh perisainya Teng Fei hancur, dan setelah itu Teng Fei mendapatkan efek samping dari pukulannya Lin Yun sampai membuat Teng Fei tidak tersadarkan diri. Melihat kekuatan Yun ini membuat Lin Nan dan juga Bu Chen merasa cukup kaget kekuatan Lin Yun yang dapat mengalahkan segel kekosongan dari Teng Fei. Dilan bertanya kepada Bu Chen, bagaimana dengan segel kekosonganmu, apakah sekuat seperti yang dimiliki oleh Teng Fei? Bu Chen mengatakan bahwasanya segel kekosongannya tidak terlalu sekuat itu, tetapi ia merasa pukulan Lin Yun lah yang terlalu kuat membuat segel kekosongannya Teng Fei tidak bisa ditahan oleh Lin Yun. Di sana pun Dilan bertanya apakah Bu Chen berniat untuk melakukan pertarungan melawan Lin Yun, tetapi di sini Bu Chen merespon dengan sedikit ragu dengan ia menggaruk-garuk kepala seakan dirinya tidak yakin akan bisa menangani pertarungan ini. Dilan pun cukup kaget melihat Bu Chen yang ketakutan untuk menghadapi Lin Yun. Bu Chen pun kembali bertanya kepada Dilan apakah kau memiliki keberanian untuk menghadapi Lin Yun. Dilan menjawab bahwasanya ia juga tidak berani dengan alasan bahwasanya sektenya merupakan sekte yang ingin menegakkan keadilan, bukan ingin memperburuk keadilan. Alasan itu pun telah diketahui oleh Bu Chen merupakan alasan untuk menghindari pertarungan melawan Lin Yun. Tidak lama kemudian Shoran kembali tersadarkan diri dan di sini pun ia sangat marah bertanya siapa orang yang telah memukul dirinya sebelumnya. Mereka pun menunjuk Lin Yun dan ia pun memarahi Lin Yun, tetapi di sana ia kaget setelah melihat Teng Fei yang tidak tersadarkan diri. Shoran bertanya kepada mereka siapa orang yang telah membuat Teng Fei tidak sadar. Mereka pun menjawab bahwasannya orang itu adalah Lin Yun. Seketika pun membuat Shoran merasa ketakutan dan meminta maaf kepada Lin Yun karena telah salah paham. Lin Yun bertanya kepada Shoran apakah Shoran hendak untuk balas dendam dan melakukan pertarungan duel. Shoran dengan ketakutan menolak hal tersebut dan dirinya tidak ingin membuat masalah dengan Lin Yun. Dan di sini pun
pun Shoran mengakui kalau ia memiliki ide yang bagus daripada di sini mereka memperebutkan misi. Lebih baik mereka di sini bekerja sama untuk menyelesaikan misi ini secara bersama-sama untuk bisa meningkatkan keberhasilan mereka menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiah dari misi ini. Go Zuanzu juga meminta kepada mereka untuk tidak bertengkar karena hal itu akan membuat perpecahan di antara sekte mereka, dan di saat itu adanya seorang perempuan yang datang ke tempat mereka juga setuju dengan perkataan dari Go Zuanzu untuk mereka masing-masing tidak bertengkar. Dan di sini perempuan itu datang ke tempat Lin Yun yang ternyata ia merupakan tuan muda dari keluarga Bai bernama Bai Qinsui. Lin Yun pun sangat kaget dengan kehadiran dari Bai Qinsui karena ia merupakan ketua balai kota. Tetapi di saat itu ternyata adanya seseorang yang sedang mematahi mereka dengan ia mengeluarkan burung pengirim suratnya yang sepertinya burung itu akan dikirimkan kepada seseorang. Tetapi masih belum diketahui siapa orang yang menjadi tuan dari mata-mata ini, tetapi niat orang ini sepertinya tidak baik. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!